Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, pemirsa. selamat pagi. Selamat pagi, Aya. Selamat pagi, Sira Safira. Harus semangat nih kita nih di hari Jumat. Betul. 2 hari lagi akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Iya. Itu kita akan menyiarkan secara langsung sepanjang hari. Semangat pokoknya kita Semangat menghadirkan ya. berbagai informasi Iya. untuk pemirsa. Tapi hari di hari Jumat nanti kami juga udah akan spill bagaimana persiapan jelang pelantikan ya. Termasuk Iya. juga kita akan bahas kemarin ini Prabowo Subianto, presiden terpilih, memanggil sejumlah ketua umum Ada apa ya? dari partai-partai koalisinya. Nah itu dia pertanyaan, ada apa? Apakah kemungkinan ada yang merapat lagi? Nah, Atau jadi bagaimana, sebenarnya Sira? mau untuk menguatkan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini untuk membicarakan apakah PDI Perjuangan ini akan bergabung atau Nah. seperti apa. Kita akan hadirkan. Nanti tahan dulu ya Cia ya, kita akan hadirkan nanti dalam sesi diskusi ya. Tapi sebelumnya pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda, yaitu ada informasi dari wilayah Cengkareng, Jakarta Barat pemirsa. Sebuah gudang penyimpanan mesin pendingin bekas ini kemudian ludes terbakar. Penyebab kebakaran dugaan sementara adalah akibat ledakan powerbank yang tengah mengisi daya telepon seluler. Lokasi gudang penyimpanan mesin pendingin bekas yang terbakar berada di Jalan Duri Kosambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat membesar. Menurut Kepala Satgas Pemadam Kebakaran Duri Kosambi, penyebab kebakaran ini diduga berasal dari ledakan power bank saat mengisi daya listrik untuk ponsel. Ketika ledakan power bank itu terjadi, muncul percikan api, kemudian menyambar ke barang-barang yang sekitar yang memang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Saat kebakaran terjadi, para pekerja gudang berhasil menyelamatkan diri. Ternyata bisa ya membuat kebakaran sebesar ini dari Masif ledakan banget power loh. bank Iya, gitu. bener. Jadi harus hati-hati pemirsa ya, pemirsa, bahkan dampaknya bisa luar biasa seperti ini. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda, di mana kebakaran hebat membakar ratusan kios terjadi di Pasar Wonokrio, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah sejak Kamis sore. Terlihat pemirsa asap tebal membumbung tinggi dan juga api dengan cepat ini langsung menjalar ke bagian tengah pasar. Peristiwa ini pemirsa tentu ya membuat panik semua para pedagang, para pembeli, semua orang yang ada di sana langsung berhamburan keluar. Karena api informasinya pertama kali terlihat menyala di bagian barat yang kemudian banyak juga kios-kios pakaian di sana. Jadi kobaran api terus kemudian bertambah besar hingga menjalar ke bagian tengah pasar. Akibatnya para pedagang yang panik berusaha menyelamatkan dagangannya. Pemirsa, total ada 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk bisa memadamkan api yang semakin membesar sehingga tidak merambat dan juga menjalar ke wilayah lainnya. Mobil damkar dari kabupaten tetangga Cilacap dan Purworejo ini kemudian diterjunkan untuk membantu memadamkan api. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, warga Pondok Petir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat ibu dan bayi di dalam rumah kontrakan. Kepolisian dan tim Inafis pun langsung mengamankan lokasi dan juga meminta keterangan suami serta tetangga. Warga sekitar ini mengatakan jasad keduanya pertama kali ditemukan sang suami yang baru saja pulang kerja. Keduanya ditemukan di ruang tengah kontrakan. Jenazah ibu dan bayi ini langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Polisi pun membawa sang suami ke Polsek Bojongsari untuk dimintai keterangan. Pemirsa, dari Jawa Barat kami hadirkan informasi selanjutnya dari Sulawesi Selatan, di mana Polres Goa menangkap seorang pemuda yang melakukan pencurian 14 unit sepeda motor di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Saat ditangkap polisi, pelaku berusaha melarikan diri. Ya, pelaku langsung diringkus polisi saat mengendarai sepeda motor di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Pelaku AM alias Muha, pemuda 22 tahun ini pemirsa, merupakan seorang residivis pencurian sepeda motor. Gak ada kapoknya pemirsa. Saat ditangkap oleh polisi, pelaku berinisial AT ini berhasil kabur setelah mengetahui kedatangan polisi. Dari penangkapan pelaku, polisi menemukan ada 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti tentunya, yang diduga ini adalah hasil dari kejahatan pelaku, digunakan untuk membeli 2 buah sepeda motor. Sementara itu ada 12 kendaraan hasil kejahatan lainnya pun juga telah berhasil dijual di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Ironis ya pemirsa, uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk membeli narkoba jadi sabu. Double-double ini kejahatannya ya Sira ya. Atas kejahatan pelaku kemudian dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke wilayah Jawa Barat. Ini ada proses evakuasi dilakukan terhadap 71 pemancing yang terjebak pemirsa di ujung dermaga bekas pertambangan pasir besi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi pun dilakukan secara bertahap dengan menggunakan helikopter. Pemirsa, gelombang besar dengan ketinggian ombak sekitar 2 hingga 3,5 meter ini disertai angin kencang menghantam wilayah dermaga bekas pertambangan pasir besi di Pantai Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kerasnya hantaman ombak ini membuat ujung dermaga pun terputus. 3 warga saat itu terjatuh, sementara di ujung dermaga yang putus terdapat 71 pemancing. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan pada saat itu berusaha mencari 3 warga yang hilang dan langsung mengevakuasi korban yang terjebak dengan mengerahkan helikopter. Metode pertolongan menggunakan helikopter ini dilakukan secara bertahap dan juga dibawa ke helipad Satuan Radar milik TNI Angkatan Udara yang berada di Cibalimbing, Surade di Kabupaten Sukabumi yang berjarak 15 km dari lokasi. Pada sore hari kemarin, 71 orang yang terjebak telah berhasil dievakuasi. Wah, mantap, kita acung jempol untuk tim SAR ya. Udah berasa kayak film ya tadi ya. Betul. Pencarian warga yang terjatuh juga akan kembali dilakukan saat ini sambil menunggu cuaca di Pantai Tegal Bulet ini sudah kembali normal. Karena memang pada saat ini cuaca juga tidak dalam kondisi baik-baik saja ya. Cuaca ini tidak menentu begitu. Pasti menjadi kendala ya, tapi ya alhamdulillah semuanya sudah berhasil dievakuasi. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda. Proses evakuasi 40 ekor buaya yang dititipkan di penangkaran milik warga oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat ini diwarnai dengan intimidasi terhadap wartawan. Sebelumnya, sejumlah buaya tersebut lepas dan masuk ke permukiman warga. Waduh. Ini kalau dilihat sebenarnya kan untuk memudahkan proses evakuasi puluhan buaya itu, jadi petugas BKSDA bersama dengan pemilik lahan mengeringkan air di kolam penangkaran untuk memastikan sebenarnya ada berapa jumlah buaya tersebut kan. Agar bisa dihitung juga berapa buaya yang kabur. Jadi saat wartawan tengah meliput kegiatan tersebut, seorang petugas dari BSDA justru melakukan intimidasi kepada awak media sedang meliput. Kalau Anda saksikan saat ini di layar kaca ya, petugas tersebut meminta hasil liputan wartawan supaya dihapus. Waduh. Tanpa memberi alasan apapun sebenarnya. Jadi sementara menurut pemilik lahan penangkaran, terdapat ada 40 ekor buaya yang kemudian dievakuasi untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman atau lokasi penyelamatan hewan di wilayah Palembang. Sebelumnya pemirsa, ada 5 dari buaya-buaya tersebut pernah lepas dari penangkaran akibat terjadi banjir dan dikhawatirkan masuk ke pemukiman warga. Beruntung kelima buaya tersebut dapat segera ditangkap. Ya, oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Jeda, Pak Kabar Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi seorang pria berumur 38 tahun ini kemudian diamankan polisi setelah melakukan pengancaman kepada petugas PPSU dengan menggunakan senjata airsoft gun. Informasinya untuk Anda saat lagi. Pemirsa, seorang pria berumur 38 tahun berinisial F yang merupakan pelaku ini telah diamankan polisi setelah melakukan pengancaman kepada petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU dengan sepucuk senjata berjenis pistol airsoft gun. Ya, kalau kita lihat pemirsa, Fadli ini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan penangkapan dan juga tentunya mengamankan barang bukti seperti yang Anda saksikan tadi ya. Sepucuk senjata berjenis pistol airsoft gun milik tersangka.
Berdasarkan keterangan, motif tersangka ini melakukan penodongan kepada petugas PPSU Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lantaran merasa terganggu dengan aktivitas dari petugas PPSU yang memangkas batang pohon rubuh di depan rumahnya. Ini kita akan dalami hal ini, pemirsa, bersama dengan AKP Nurma selaku PLH dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bu Nurma. Selamat pagi, Bu Nurma. Halo, selamat pagi Mbak Siva. Ya, selamat pagi. Iya, Bu Nurma, tadi betul tidak Bu kalau kami sampaikan informasi yang kami dapatkan bahwa motif utama pelaku ini hanya saja karena terganggu begitu petugas PPS tersebut sedang memangkas pohon di depan rumahnya. Iya, betul. Jadi waktu itu hari Selasa, tanggal 15 Oktober, ada warga tetua dari komplek berkomunikasi dengan Pak Lurah untuk meminta bahwa pohon itu jatuh ke jalan, jadi mengganggu jalan. Ya, kebetulan itu pohon ada di depan rumah yang diduga melakukan atau menodongkan senjata. Itu Mbak. Gitu. Kemudian artinya setelah secara itu sadar dari atau dengan sengaja begitu Bu Nurma? Ya, jadi dia kalau menurut keterangan dari yang diduga melakukan ini, dia tidur, kemudian mendengar suara pemotong. Jadi mesin itu yang bikin pemicu dia terganggu. Itu Mbak. Oke, kalau untuk kepemilikan senjata ini seperti apa, Bu? Ya, jadi pemilikan senjata ini katanya diperoleh dari teman. Jadi temannya dia mendapatnya dari teman, jadi ini ilegal Mbak, jadi tidak ada surat-suratnya. Jadi sudah diperiksa dari Polsek Pasar Minggu, yang jelas kemarin yang menangani ya, setelah kita melakukan pengamanan. Waktu itu juga selama kita dilapor jam 9 pagi, kemudian sudah diamankan jam 12 siang, itu Mbak. Jadi dari Kapolsek yang mengamankan, kemudian ya warga, lanjut juga dari tim Serse, Bimas ya, jadi beramai-ramai ke rumah yang diduga melakukan itu Mbak. Bu Nurma, dari keterangan sejumlah saksi juga mungkin warga, itu sebenarnya perilaku dari tersangka ini seperti apa? Walaupun kita mengetahui juga ya dia mendapatkan senjata api ini dari teman, artinya dia kan juga menyimpan itu begitu secara sadar. Iya, betul. Jadi itu kita peroleh juga dari tantenya. Jadi tantenya juga waktu itu ada di TKP. Sehariannya seperti biasa ya. Jadi memang anak-anak muda, kemudian juga mungkin malam itu pulangnya memang larut malam. Itu yang jadi masalah baginya dia itu Mbak. Orang motong, kemudian PPSU bekerja, bertugas, kemudian dirasa tidak nyaman, kemudian dikeluar, itu yang terjadi Mbak. Jadi menodongkan pistol dari lantai 2, kemudian dia turun, lanjut dia juga menodongkan kembali. Itu yang terjadi Mbak. Iya, miris kami Bu, kenapa nampak arogan sekali begitu ya? Memang aktivitas dan juga latar belakang dari pelaku ini kalau keseharian menurut warga sekitar seperti apa Bu? Ya, kalau dari warga sekitar biasa, anak-anak biasa ya, jadi memang pulang pergi, kemudian juga aktivitas seperti biasa. Namun yang hari itu mungkin pulangnya malam, tidurnya juga larut malam. Nah, itu yang jadi pemicu Pak. Oke, ada indikasi mungkin minuman alkohol pada malam harinya Bu Nurma atau seperti apa? Ya, masih didalami Mbak. Kita jadi didalami untuk semuanya. Setelah kita amankan, kemudian kita minta keterangan dari saksi, kemudian dari yang diduga melakukan itu ya. Itu kita dalami semua. Jadi penyidik dari Polsek Pasar Minggu mendalami ya kejadian yang terjadi. Itu Oke, Mbak. untuk pasal mudah-mudahan yang tidak disangkakan terjadi Bu, lagi sementara ya. seperti apa? Iya. Ya, jadi pasal yang disangkakan yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 ya Mbak, 1951 dengan ancaman 10 tahun.
yang membawa Oke. senjata, ya itu Mbak, 10 tahun ancamannya sampai Baik. hukuman mati jika Baik. memang siap. Ya. Bu Nurma, singkat saja mungkin Bu, kan nampaknya kan kita lihat aksi-aksi semacam ini masih sering terjadi ya. Iya. Himbauan dari Anda silakan, Bu Nurma. Ya, dari kita kepolisian, jadi memang kalau memang bukan senjatanya atau memang itu tidak ada izinnya, jangan sekali-sekali membawa, karena memang sanksinya jelas ya. Kemudian arogansi dihilangkan ya, itu komunikasi yang baik. Kemudian juga semua bisa dilakukan dengan berkomunikasi, kemudian dengan cara-cara yang baik, etika yang pasti ditonjolkan. Ini Mbak, ya, yang Baik, terima kasih. himbauan dari kepolisian, iya Mbak. Baik, terima kasih AKP Nurma Dewi sudah memberikan penjelasan kepada kami. Kita juga sama-sama berharap ya kondisi seperti ini tidak lagi terjadi ya, peristiwa-peristiwa seperti ini. Terima kasih Bu Nurma. Pemirsa, usai jadi nanti kami akan menghadirkan informasi, tapi kami hadirkan dulu ya informasi selanjutnya di mana kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan ini terjadi di ruas jalan arteri Bandung Subang, Jawa Barat. Kalau kita lihat pemirsa, kecelakaan diduga akibat truk yang mengangkut batu mengalami rem blong saat melintas di jalan menurun, bahkan hingga mengakibatkan ada 2 orang tewas dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Kendaraan yang terlibat kecelakaan ini memang sudah dipindahkan dari lokasi kecelakaan. Sedangkan pemirsa, untuk korban yang menyatakan meninggal dunia serta luka-luka sudah dibawa ke RSUD Subang untuk kemudian dievakuasi. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu sejeda. Kami akan hadirkan informasi penting untuk Anda di mana banjir setinggi 3,5 meter ini merendam wilayah Tayan Hulu di Sanggau, Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya untuk Anda saat lagi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pada ulang tahun yang ke-73 kemarin ini ucapan selamat tentunya datang dari berbagai pihak, dari sejumlah tokoh kepada Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain ucapan melalui media sosial, kerabat dan juga orang-orang terdekat Prabowo ini juga sempat merayakan ya secara sederhana. Presiden terpilih Prabowo Subianto Kamis 17 Oktober 2024 berulang tahun yang ke-73. Sejumlah tokoh politik memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Sejumlah karangan bunga ucapan selamat ulang tahun terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di media sosial ada artis Raffi Ahmad yang juga mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Bahkan ucapan selamat juga datang dari rival Prabowo Subianto saat pemilihan presiden lalu, yakni Anies Baswedan. Tidak hanya itu, Anindya Novian Bakri, Ketua Kadin Indonesia, juga mengucapkan selamat melalui media sosial. Anindya juga menulis doa, semoga Prabowo panjang umur dalam keberkahan dan sehat bahagia selalu. Mengenai tugas menjadi presiden yang segera dimulai, Anindya juga mendoakan Prabowo agar diberi kekuatan dan perlindungan menjalankan tugas memimpin Indonesia menuju bangsa yang maju dan sejahtera. Pada momen yang sama, tokoh-tokoh politik lainnya juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Prabowo Subianto. Selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo, semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-73 untuk Pak Prabowo Subianto yang 3 hari lagi akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan beliau dalam memimpin bangsa ini bisa membawa bangsa menjadi lebih baik, persoalan ekonomi dituntaskan, dan yang paling penting adalah stabilitas politiknya terjaga dengan baik. Pak Prabowo, selamat ulang tahun. Pada hari ulang tahun ini, kerabat serta orang-orang terdekat Prabowo Subianto juga menggelar perayaan secara sederhana. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Tugu Umar, Jakarta Pusat. Basarah mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri pada Kamis malam, di mana kedatangan Basarah ini dilakukan di tengah rencana pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati. Basarah sendiri belum bisa memastikan ya apakah kemudian pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati ini akan berlangsung kapan dan juga di mana. Hingga kini kapan dan lokasi itu memang menjadi tanda tanya besar ya, belum ada kejelasan. Padahal pemirsa, kalau kita lihat pelantikan Prabowo sebagai presiden tinggal menghitung hari atau tepatnya 2 hari lagi. Saya baru akan melapor kepada Ibu Ketua Umum tentang beberapa hal yang beliau amanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Muzani dalam kapasitas selaku Ketua MPR dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra ya. Saya kira nanti kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Saya akan meminta waktu dulu untuk melaporkan hasil pembicaraan saya dengan Pak Ahmad Muzani. Terima kasih ya. Ya pemirsa, banjir setinggi 3,5 meter ini merendam wilayah Tayan Hulu di Sanggau, Kalimantan Barat. Pemirsa, 8 dusun di Tayan Hulu, Sanggau, Kalimantan Barat ini terendam banjir akibat luapan sungai Sekayu dan juga sungai Tayan setelah hujan lebat yang mengguyur wilayah itu. Terdata 810 kepala keluarga dengan 2.985 jiwa ini terdampak banjir setinggi 3,5 meter. Selain merendam permukiman, jalan utama transportasi pun ikut terendam. Sementara tim gabungan terus melakukan proses evakuasi warga dan menyalurkan bantuan air bersih dan juga makanan. Ya, sejumlah warga memang sudah dievakuasi, tapi bagaimanakah kemudian kondisinya pagi hari ini, Sira dan juga pemirsa? Kami akan ajak Anda, pemirsa, kemudian untuk berbincang bersama dengan Pak Daniel, selaku Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat. Selamat pagi, Pak Daniel. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, sejumlah warga memang sudah dievakuasi ya, Pak, tapi kondisinya pagi hari ini seperti apa, Pak? Ya, dapat kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini, puji Tuhan, air sudah mulai surut secara perlahan-lahan di berbagai tempat, dan terutama akses jalan sudah bisa dilewati oleh mobil yang kemarin antrinya cukup panjang sampai malam tadi, dan pagi ini sudah mulai bergerak karena beberapa ruas jalan yang tadinya terendam sudah mulai bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 secara perlahan-lahan dengan dipandu oleh petugas di lapangan. Dan kami sampaikan juga bahwa warga yang terdampak ini ada 931 kepala keluarga atau 3.403 jiwa. Nah, warga yang dievakuasi ini ditempatkan di 3 titik. Yang pertama di kantor desa Sosok, kemudian di Dusun Barage dan Dusun Sekayu. Kemudian terkait dengan persoalan air bersih, BPBD Provinsi Kalimantan Barat sudah menyediakan alat penjernih air bersih atau water treatment untuk penyediaan sarana air bersih, karena memang kesulitan kebutuhan yang menjadi kesulitan warga terdampak ini terkait dengan sarana air bersih. Ya, Pak Daniel, ini kan lumayan banyak begitu ya warga yang terdampak. Artinya untuk kebutuhannya ini sejauh ini seperti apa, Pak? Sudah dipenuhi dengan bantuan-bantuan seperti makanan, kemudian air bersih, tempat tinggal juga? Ya. Yang pertama memang sejak terjadinya banjir sampai pada malam tadi dalam pemantauan kami, kebetulan saya berada di posko pengungsian yang terletak di kantor desa. Itu sudah datang beberapa bantuan baik dari pemerintah kabupaten dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kebetulan pada hari ini Gubernur Provinsi Kalimantan Barat akan menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga yang terdampak. Dan puji Tuhan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain bekerja sama membantu untuk penyediaan logistik kebencanaan ini. Dapat kita pastikan bahwa korban-korban yang terdampak ini
tidak kekurangan masalah logistik. Yang hanya yang menjadi persoalan kita adalah pendistribusian, karena memang kita memerlukan banyak armada, terutama perahu karet dalam rangka mendistribusikan logistik ke tempat pengungsian. Sebenarnya untuk lokasi yang terparah dalam hal ini adalah dampak banjir dan juga proses akses untuk mengevakuasi dan juga menjangkau lokasi tersebut di mana, Pak? Memang ada di Dusun Barage, Dusun Sekayu, lebih banyak lagi di Pasar Soso ini. Ada beberapa warga yang kebetulan rumahnya di bantaran sungai. Ini memang menjadi kesulitan tersendiri untuk kita melakukan evakuasi, selain memang dalamnya cukup dalam, dan kemarin kita juga masih mengalami kekurangan perahu karet. Ya, oleh karena itu beberapa organisasi dari PMI, dari ormas-ormas lainnya datang untuk membawa perahu karet yang hari ini kita pastikan fasilitas itu tercukupi. Tetapi kita berharap hari ini tidak akan turun hujan, semoga banjir ini dapat berlalu dan masyarakat bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Amin, amin. Tapi begini Pak, masih adakah kemudian warga yang enggan untuk dievakuasi? Iya. Ini yang menjadi persoalan di Kalimantan Barat. Jadi ada banyak warga yang tidak bersedia dievakuasi, mereka lebih Baik, Pak Daniel. Nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Daniel, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat. Kita harapkan memang pada saat ini informasinya banjir sudah mulai surut, namun masih banyak sekali warga yang terdampak ya hingga saat ini ya. Iya, dan bantuan juga sudah mulai mengalir. Harapannya sebenarnya bantuan tersebut bisa kemudian disalurkan kepada para warga yang terdampak dan juga warga kemudian bisa istirahat dengan nyaman lah ya beberapa waktu terakhir menunggu nanti banjir segera surut. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya kami akan hadirkan informasi untuk Anda ini. Apakah kemudian wacana merapatnya PD Perjuangan ke jajaran koalisi Prabowo Gibran ini akan nyata? Terjadi? Kemarin dipanggil sejumlah ketua umum dari partai koalisi Prabowo Gibran di Kemhan. Kita akan bahas usai jeda saat lagi untuk Anda. Dua hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pembekalan terhadap calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum usai pembekalan, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Koalisi di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta. Pertemuan tertutup ini dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, PLH Presiden PKS Ahmad Heriawan, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan yang berlangsung singkat membahas agenda perkembangan ke depan pasca pelantikan. Soal bergabungnya PDIP di Kabinet Prabowo Gibran dibahas dalam pertemuan itu. Sejumlah ketua umum partai pun enggan banyak bicara. Apakah pertemuan ini menguatkan sinyal bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Diskusi sama Pak Presiden terpilih, kami dari ketum-ketum partai koalisi dalam rangka membahas beberapa perkembangan ke depan pasca pelantikan. Ya. Pak, bahas PDIP nggak Pak? Tadi saya pikir nggak ada pembahasan itu ya. Kita bahas negara kok, bukan bahas partai ya. Kalau posisi menteri Pak posisi menteri dibahasnya Pak? Nanti diumumkan oleh Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan dengan ini ya semua kita bisa bersatu sehingga kita bisa membuat Indonesia menjadi negara maju, kira-kira itu. Ada Mas Surya Paloh, Pak,
Pak Surya Paloh kan udah tadi. Tadi kita santai pertemuannya, kemudian juga bisa saling berdiskusi dan saling mengupdate situasi. Tadi Pak Surya pulang duluan itu kenapa? Apa ada? Oh, saya tidak tahu, tapi tadi ada ketum-ketum partai yang lain juga, termasuk dari Nasdem, ada sekjennya tadi. Tapi sempat ketemu Pak Surya, Pak? Saya nggak ketemu saya. Oke, cukup ya. Apa aja ada bahasan khusus atau biasa saja? Kan ada perayaan ketum-ketum partai koalisi semua ngumpul, membangun konsolidasi ke depan, berjalan bersama-sama. Pokoknya ke depan terus bersama-sama membangun bangsa. Perayaan khusus Pak di dalam kantong kursi menteri nggak? Apa? Kursi menteri? Oh nggak ada. Perayaan khusus. Pagi hari ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kulik-kulik gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja pertemuan itu, membahas apa saja. Apakah juga dari PDI Perjuangan ini juga ikut dibahas, apakah akan merapat. Kami akan hadirkan dialognya di pagi hari ini. Sudah bergabung melalui daring Bang Andre Rosiade, merupakan politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Andre. Pagi Bang Andre. Selamat pagi Maria, Syera, dan Mas Nyarwi. Selamat pagi. Wah ini lagi siap-siap lagi. Sibuk kali lagi di jalan nih. ya. Lagi mau aktivitas ya, kita tahan dulu ya. Kita hadirkan dulu by Zoom ya. Kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi Mas Nyarwi. Pagi, Sira, Maria. Ya, kita juga sudah menghubungi dari politisi PDI Perjuangan, Bang Andreas Pareara yang sebenarnya sudah menyatakan bersedia untuk hadir pagi hari ini, untuk berdialog di pagi hari ini. Tetapi ada kondisi di mana kegiatan yang terbaru ya, update harus agendanya digantikan dan juga tidak bisa hadir ya di pagi hari ini. Dan yang lainnya juga kita hubungi juga sih sebenarnya seperti Bang Ciko dan lain sebagainya ya. Kita hingga saat ini nanti bergabung iya, ya mudah-mudahan kita ya. Anda bisa yang menyaut ya untuk bisa menghadirkan dialognya bersama kami di Zoom. Kita lanjut saja langsung ke Bang Andre. Bang Andre, ini sebenarnya pertemuan tadi malam tuh membahas apa yang paling krusial? Semua ketum dari Kim Plus itu dihadirkan. Apakah juga membahas hal-hal penting seperti PDI Perjuangan juga dibahas? Dan kemarin Pak Prabowo ulang tahun yang ke-73. Jadi tentu kemarin ya para ketua umum melakukan silaturahim dengan Pak Prabowo. Ya itu yang pertama. Yang kedua kan seperti yang disampaikan para ketua umum yang hadir bahwa pertemuan itu selain silaturahim juga konsolidasi bagaimana langkah ke depan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan melakukan gerak cepat untuk pembangunan Indonesia, karena kan sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan bagian keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, jadi tidak butuh transisi yang sangat lama ya, tapi bagaimana tanggal 20 nanti Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, lalu beliau akan segera mengumumkan menteri, melantik menteri, wakil menteri, dan badan-badan, dan segera informasi yang kami dapatkan tanggal 23 sudah rapat pertama kabinet, sehingga pemerintah langsung tancap gas untuk segera memenuhi janji-janjinya. Nah, untuk itu tentu perlu konsolidasi ya, agar segala visi dan misi Pak Prabowo yang ada di Asta Cita itu bisa kita wujudkan segera, mulai dari makan siang bergizi, lalu juga bagaimana memperbaiki sekolah, infrastruktur, dan lain-lain, termasuk bagaimana Pak Prabowo menginginkan kita berdaulat secara pangan, bagaimana nanti ada intensifikasi lahan maupun cetak sawah dan hal-hal yang lainnya. Dan ini tentu harus segera dikonsolidasikan dan dikonkretkan sehingga pemerintah bisa segera bekerja sejak dilantik. Begitu. Iya Bang Andre, kan nampaknya memang pemerintahan Pak Prabowo ini ingin langsung tancap gas nanti usai dilantik gitu. Tadi sampaikan di hari ketiga nampaknya sudah langsung akan rapat bersama dengan kabinetnya. Ada wacana juga kan yang beredar bahwa nantinya akan diberikan ruang juga untuk PDI Perjuangan bergabung di kabinet. Apakah ini yang kemudian masih akan terus digodok dan juga konsolidasi yang Anda maksud tadi Bang? Jadi begini, urusan koalisi itu urusan para pimpinan. Kami tidak mengetahui, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diketahui masyarakat dari awal, Pak Prabowo selalu mengedepankan bahwa ingin membangun Indonesia secara bersama-sama. Karena Indonesia ini negara besar, permasalahannya begitu banyak Indonesia ini. Untuk itu kita harus bersama-sama bergotong royong. Pak
Prabowo membuka diri ya kepada seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama bergandengan tangan, bergotong royong, ya bahu membahu membangun bangsa. Nah, siapapun ingin bergabung tentu Pak Prabowo membuka diri. Tapi sekali lagi urusan koalisi apakah akan bergabung atau tidak, terus terang kami belum mengetahui. Itu adalah kewenangan para pimpinan. Gitu. Tapi yang jelas, seperti janji kampanye Pak Prabowo berulang-ulang kali dalam pidatonya, beliau menyatakan, ayo bersama-sama kita gotong royong bangun bangsa. Beliau terbuka sekali dengan siapapun, kelompok manapun untuk bergandengan tangan membangun bangsa dan negara. Karena ini bangsa kita, bangsa yang sangat besar, masalahnya begitu banyak, dan kita butuh kebersamaan dan gotong royong untuk menuju visi Indonesia Emas 2004. Seperti itu. Baik, Bang Andre. Kita juga dengarkan dari Mas Nyarwi. Mas Nyarwi melihatnya kemarin malam sudah ditemukan gitu ya semua ketum parpol Kim Plus dipertemukan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Artinya sebenarnya lebih membahas kepada apa? Pematangan ketika nanti kinerja-kinerja ke depannya berjalan bersama-sama, atau juga ada pembahasan mengenai koalisi di mana nanti akan dirangkul seluruhnya termasuk dengan PDI Perjuangan. Kenapa genting gitu ya? Udah rame-rame. Ya, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, Sira Maria. Tentu politisi biasanya kan tidak bisa menyampaikan secara terbuka ya. Nah, kalau Anda kan bisa nih, Mas Nyarwi ini gimana Mas? Ya, saya informasinya juga terbatas juga kan gitu. Tetapi kalau kita analisis ya, Maria, Sira, saya kira pertemuan itu banyak dimensi, tapi paling ya kita bisa melihatnya begini, kan tidak mungkin juga ya politisi bertemu tanpa membicarakan kepentingannya, itu tidak mungkin. Nah, saya kira pasti yang pertama ya, ya komitmen para ketua umum misalnya atau memastikan gitu bahwa ini kan kabinet juga walaupun nama-nama sudah beredar, tapi kalau belum diumumkan nantinya kan juga belum resmi 100% kan 100%. Dinamis politik. Dinamis kan gitu. Dan suara-suara di dalam partai tentang ini harus siapa seterusnya, sementara Pak Prabowo nanti menginginkan siapa, itu kan pasti juga akan terjadi terus-menerus. Nah, itu satu. Nah, terus yang kedua, posisi Kim itu sendiri ya, dan juga Kim Plus, saya kira juga ini kan kalau kita bicara kabinet Prabowo Gibran, ini kan sudah banyak yang diaudisi ya, dan jumlah menteri dan wamen itu kan juga besar. Sudah diambil, sudah dipanggil ya? Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya masih dibuka juga keran kita misalnya, PDI Perjuangan misalnya mau masuk. Nah, ini kan tambah besar lagi kan gitu. Nah, kapalnya ini kan penuh begitu ya? Ya, seperti itu, dan saya kira juga bukan masalah soal peluang kuota, walaupun saya yakin PDI Perjuangan juga tidak berpikir sesempit itu, hanya berpikir kursi ya di koalisi, tetapi ini juga kemudian akan terjadi dinamika psikologi politik lah ya istilahnya antara Kim Plus ini dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Ingat ya, PDI Perjuangan ini kawan lama Gerindra dan kawan lama Bu Mega, kawan lama Pak Prabowo kan gitu. Jadi kedekatan mereka sudah solid lama dan luar biasa. Dan saya kira ini bisa jadi ya. Itu membuat ketidaknyamanan juga kan dari partai-partai yang selama ini mungkin dari Kim ya, Kim Plus itu. Oh, ini psikologi yang Anda maksud ya? Ya, itu yang bisa jadi gitu loh. Tetapi kalau kita tarik lebih luas lagi tadi penjelasannya Bung Andre ya. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena dibandingkan presiden terpilih sebelumnya, Pak Prabowo ini walaupun partainya bukan partai pemenang, Maria, Sira, Pileg kemarin, tetapi Pak Prabowo ini punya posisi unik, saya lihat, sebagai presiden terpilih, ya, yang dia ini ketua umum partai. Nah, itu posisinya di sana. Nah, sebelum-sebelumnya biasanya, ingat ya di masa Pak SBY, itu merangkul partai-partai untuk kemudian menjadi basis koalisinya, baik periode pertama maupun kedua. Itu tidak semua partai koalisi itu mudah dibariskan. Ya, mau atau gitu dirangkul ya? Bahkan bukan hanya dirangkul, tapi untuk dikonsolidasikan dalam visi misi yang kemudian secara politik itu akan selalu dalam satu barisan. Ya, ini Pak Prabowo kali ini. Nah, kan ini bedanya kan gitu. Nah, bahkan dulu kalau kita ingat banyak beberapa partai itu kan makanya sampai dibentuk sekber dan seterusnya ya kan, sekretariat bersama. Itu kan tujuannya untuk mengkonsolidasikan partai-partai pendukung supaya dinamikanya masih bisa di-manage. Nah, karena sistem pemerintahan presidensial dengan basis dukungan partai politik yang tidak terlalu kuat, itu risikonya di sana.
Nah, di masa Pak Prabowo ini saya lihat justru gitu ya, Pak Prabowo bisa menjadi center. Jadi ya harus kita katakan misalnya banyak ketum-ketum partai ini yang harus merapat ke Pak Prabowo daripada Pak Prabowo yang merapat ke mereka kan gitu. Tarik menariknya kan seperti itu. Pesannya berbeda itu. Iya kan positioningnya seperti itu. Nah kalau situasinya seperti ini tentu daya magnetik atau sentral titik sentral daya magnetik ada di Pak Prabowo kan gitu. Yang ini sama-sama merapat makanya siapa yang lebih dekat dengan Pak Prabowo ini menjadi pertanyaan juga kan karena pasti saling akan berusaha mendekat. Nah ini juga saya kira menjadi modal bagi Pak Prabowo untuk mengelola basis dukungan dari partai-partai ini secara baik. Sekaligus juga ini untuk kemudian tadi disampaikan Bung Andre ya, proses penyiapan dari audisi, kemudian istilahnya training kepemimpinan, bahkan outbound dan seterusnya. Ini kan upaya supaya bukan hanya visi misinya yang dipahami dengan baik dari apa yang disampaikan Pak Prabowo. Tapi sebagai tim gitu ya, sejalan itu gitu ya, bisa lebih siap kan gitu. Ya ini Pak Prabowo kan punya tradisi kemudian di militer ya. Ada istilah kalau di leadership itu tim yang punya kemampuan kinerja tinggi, high performance tim gitu ya. Yang itu saya kira disiapkan menghadapi tantangan yang lebih besar ini. Dan tim ini kan nggak boleh rapuh. Ada beberapa arus aliran partai itu tadi ya. Ya tim ini nggak boleh rapuh, tim ini harus sifatnya solid, inklusif, kuat, gitu solid, ready seperti itu. Dan ini saya kira PR yang dihadapi Pak Prabowo juga. Makanya kalau kita lihat mungkin akan sering nih dikumpulkan bareng kan gitu. Oke, nah itu dia. Memang hal-hal yang nampak tidak biasa kita lihat sebelum-sebelumnya ya Mas. Tapi yang menarik adalah begini ya. Tadi Anda sampaikan ini untuk menjaga situasi psikologis di koalisi Kim Plus ini. Memangnya menurut Anda masihkah ada yang kemudian belum legowo untuk melihat PDI Perjuangan akan merapat di kabinet Prabowo Subianto? Masih ada gap Saya kira bukan belum legowo ya. Tapi posisi PDI Perjuangan itu ingat ya, kemarin menjadi partai pemenang loh 2 periode. Berhasil capresnya menang kan gitu juga. Dan PDI Perjuangan ini partai yang solid ya, dalam kondisi menjadi pemenang solid, dalam kondisi pun tidak punya kekuasaan masih solid lagi kan gitu. Nah ini kan partai kader ya, partai kader ini cukup bagi partai-partai lain saya kira juga ini menjadi tantangan ya. Jadi tidak mudah saya kira kalau bagi partai-partai lain misalnya ya menjaga ritme permainan kalau dalam kekuasaan juga nantinya dengan Pak Prabowo ya. Kalau PDI Perjuangan itu ada di dalamnya. Tapi juga PDI Perjuangan kan kita tahu, dia juga tahu diri kan. Dia tidak terlalu kelihatan ambisius kemudian untuk mendapatkan jabatan di posisi eksekutif di kementerian kan gitu. Jadi saya kira juga ada lebih kepada PDI Perjuangan ini diam saja, tarik ulur, diam saja punya power gitu loh, apalagi bergerak, kira-kira gitu. Baik, kita langsung juga ke Bang Andre. Bang Andre, ini tadi PDI Perjuangan ini juga sebenarnya masih pada posisi yang memang tahu diri ya, karena dengan kata-kata perjuangannya dia tetap stick gitu ya. Nah tapi begini, tadi malam itu juga sempat dibahas, ada tidak terjadi penolakan ataupun pembahasan mengenai jikalau memang ada wacana yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kalau PDI Perjuangan ini untuk segera merapat, atau memang mereka solid-solid saja, sah-sah saja untuk menerimanya. Tapi nanti dijawabnya usai jeda ya Bang Andre ya, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ini ke Bang Andre. Tadi pertanyaan terputus ya, pertanyaan menggantung sengaja yang memang kita simpan untuk di segmen ini. Bang Andre begini, artinya ketika tadi malam sempat tidak ada pergolakan yang terjadi gitu ya antara para ketum parpol dalam Kim Plus ini mengenai PDI Perjuangan. Apakah memang mereka ini juga solid jika sah-sah saja mereka menerima PDI Perjuangan bergabung, atau sebenarnya tidak sepakat? Sierra sama Maria ya, situasi saat ini sangat kondusif, sangat solid dan sangat guyup ya. Kita lihat menjelang pelantikan Pak Prabowo, insya Allah 2 hari lagi ya, hari Minggu ya, situasi politik Indonesia sangat sejuk dan sangat guyup ya. Bahkan saya ingin sampaikan, pelantikan Pak Prabowo di tanggal 20 Oktober nanti akan dihadiri secara langsung oleh 21 kepala negara yang sudah mengkonfirmasi ke Sekretariat Jenderal MPR. Di luar 21 kepala negara masih ada Menteri Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri, ya, dan utusan khusus dari berbagai negara. Jadi hampir kalau tidak salah 35 negara yang mengkonfirmasi hadir, di mana 21-nya adalah kepala negara langsung.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pelantikan Pak Prabowo ini pelantikan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Bagaimana negara-negara sahabat kita menghargai pelantikan Pak Prabowo ini sebagai calon presiden Indonesia yang terpilih dengan suara terbanyak dalam pemilihan demokratis di dunia. Ya, dan saya ingin tegaskan sekali lagi, situasinya sangat kondusif saat ini ya. Partai koalisi sangat solid, suasananya sangat rukun, guyup, penuh semangat kebersamaan dan penuh semangat untuk segera bekerja setelah Pak Prabowo nanti dilantik. Dan kami juga punya hubungan yang baik dengan teman-teman PDI Perjuangan. Kami meyakini apakah posisi PDI nanti di dalam atau di luar, teman-teman pasti akan memberikan dukungan kepada program-program yang baik terhadap Pak Prabowo. Itu keyakinan kami. Jadi menurut saya situasi sekarang ini sangat-sangat kondusif, ya, sangat-sangat guyup dan benar-benar dinanti-nanti oleh rakyat. Saya yakin nanti setelah Pak Prabowo keluar dari gedung MPR pelantikan itu, mungkin ratusan ribu rakyat menunggu Pak Prabowo di pinggir jalan, menanti Pak Prabowo. Hari itu adalah hari pestanya rakyat Indonesia. Hari rakyat Indonesia bergembira menyambut pemimpin baru yang insya Allah akan membawa Indonesia ke zaman keemasan. Jadi kita tidak ada situasi-situasi yang disebutkan Mas Nyarwi tadi. Yang ada sekarang semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat yang sangat guyup untuk menunggu pelantikan Pak Prabowo. Seperti itu. Oke, guyup dan juga kondusif katanya Mas Nyarwi. Kalau dilihat 2 hari lagi paling tidak ya kita akan sampai di titik itu pelantikan Presiden dan juga Wapres terpilih. Akankah kemudian sikap PDI Perjuangan juga akan kita lihat di 2 hari terakhir ini atau justru nanti setelah 20 Oktober? Ya, tentu dinamika 2 hari terakhir ini terus terjadi, Maria, Sira. Tetapi pertanyaannya kan yang jadi pertanyaan ya, selama ini kan komunikasi masih berlangsung kan? Betul. Kemarin ada Mas Pram diutus, berikutnya Pak Ahmad Basara kan gitu kita lihat. Pasti akan terus terjadi komunikasi. Nah, yang orang sering nunggu itu kan kapan Bu Mega dengan Pak Prabowo ketemu kan gitu. Saya kira tidak ada kalau sampai hari ini ya, apa sih alasan mendesak dalam artian ya terkait dengan koalisi partai politik dan juga formasi kabinet yang menjadikan Pak Prabowo dengan Bu Mega harus ketemu, kan tidak ada. Dalam waktu dekat ya. Kan tidak ada. Secara politik maksudnya gini, keduanya dalam berkompetisi ini sudah selesai, gitu ya? Relasi personal tidak ada masalah kan. Posisi gitu. Mbak Puan di DPR juga sudah menjelaskan. Posisi Mbak Puan juga sudah. Terus apa pertanyaannya kan nggak ada kan gitu. Apakah PDI Perjuangan juga misalnya harus bergabung? Tidak juga ada kewajiban begitu kan gitu. Karena kan artinya tidak ada kebutuhan. Tapi kan ingin juga merangkul semuanya Pak Prabowo. Ya merangkul kan dalam artian kalau kita lihat kan tidak harus kemudian dieksekutif kalau mau. Dan sebenarnya PDI Perjuangan saya kira juga harus mempertimbangkan dalam demokrasi itu dibutuhkan secara simbolik ya partai-partai yang di luar gitu berada di luar. Iya di luar. Artinya sebenarnya mundurnya ini lebih kepada posisinya PDI Perjuangan ke depannya itu artinya. Ya saya kira itu juga menjadi pertimbangan penting bahwa tidak ada oposisi di Indonesia dalam sistem pemerintahan presidensial. Boleh-boleh saja ada pemahaman seperti itu, tetapi kemudian publik itu kan membutuhkan representasi. Siapa sih yang terrepresentasikan? Nah selama ini kan semua partai bergabung semua kan ke eksekutif dalam konteks ini ya. Pemerintahan Pak Prabowo. Nah, saya kira masyarakat juga masih ada gitu loh, perlu gitu ya, secara simbolik ya, partai yang tidak katakanlah di panggung eksekutifnya itu bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Dalam konteks hari ini ya, tentu dinamika akan terus terjadi kan gitu. Nah, saya kira positioning PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan itu dalam beberapa fase ya, dari mulai 99 sampai hari ini kalau kita lihat, itu kan kalau dia ada di luar pemerintahan eksekutif, itu lebih kelihatan menonjol karena panggungnya sangat lebar. Panggungnya kan lebar sekali kan gitu. Ibaratnya ini sebuah panggung ini crowded banget di yang ada di Pak Prabowo. Nah, ini yang di luar ini kosong nih. Kan gitu, yang di luar itu kosong. Nah, saya kira butuh ada yang mengisi dan di situ PDI Perjuangan secara simbolik menurut saya penting juga. Kalau dibahas dong plus minusnya deh kalau kemudian PDI Perjuangan berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Ya, pertama begini, kalau dia di dalam pemerintahan Pak Prabowo tentu ada positifnya ya. Positifnya jaminan stabilitas politik itu luar biasa, artinya kuat sekali ya, itu satu. Terus yang kedua ya tentu saja kalau bicara positifnya lagi, itu kan ini sama-sama partai yang basis ideologinya mirip, yang artinya apa visi misi
yang dirancang Pak Prabowo itu saya kira istilahnya dalam arti mengartikulasikan, mewujudkan itu semangatnya ideologi itu jauh lebih gede gitu loh. Tetapi apakah itu dilakukan harus dengan menarik PDI Perjuangan, kan itu pertanyaannya. Apakah itu bisa nggak cukup dengan misalnya timnya Pak Prabowo nanti menteri-menteri ini gitu ya, itu begitu solid, dibuat bekerja sinergis, inklusif, lintas sektoralnya kerjanya bagus gitu, itu apa nggak cukup? Itu kan bisa aja dilakukan kan gitu. Nah tetapi negatifnya kan juga bisa, baik mungkin bisa aja ya ke PDI Perjuangan misalnya, ini kan partai besar, orang kan bisa aja berpikir, nah partai besar kok masih di bawah bayang-bayang Pak Prabowo, ini sebenarnya ketua kan Bu Mega ini juga tokoh besar, ini orang akan berpikir begitu. Pemenang pemilu lagi kemarin bilang. Ya seperti itu. Belum lagi lah nanti yang mewakili masyarakat yang masih punya harapan suara kritis lah ini. Katanya wong cilik dan sebagainya, karena dalam beberapa hal kan kadang-kala wong cilik juga terus tertinggal ya, tidak semua 100% terangkat. Mas gitu. Nyarwi, kita merangkum apa yang sempat disampaikan oleh dari anggota PDI Perjuangan ya, dari kader-kader PDI Perjuangan yang sempat menyatakan beberapa kali gitu ya, kalau misalnya memang mereka posisinya di luar, tetapi juga tidak akan mengganggu dari pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, artinya apa yang bisa diolah begitu dengan kata-kata seperti itu? Artinya secara mendukung tidak kritis banget lagi seperti PDI Perjuangan gitu. Ya, memang demokrasi Indonesia itu unik ya. Sir Hasan sama Maria. Saya tuh kadang melihat ya, bahkan ke depan, seringkali kalau memang orang sering menghindari oposisi, tapi kalau kita pakai istilah itu secara akademik ya, PDI Perjuangan itu bahkan dalam konteks pemerintahan Pak Prabowo ke depan, itu bisa, ini namanya kontradiksi interminis ya, bisa menjadi aktor atau komunitas yang oposisi tapi loyalis. Kebayang nggak? Dia bisa oposisi, tapi sesungguhnya sangat loyal. Kalau oposisi tujuannya kan kadang-kala asal-asal oposisi kan gitu. Ini saya kira menurut saya ada kepentingan besar yang menyatukan Pak Prabowo, Bu Mega dan visi ini yang bicara negara bangsa, masa depan Indonesia 445. Itu semua sudah sepakat. Ya jadi oposisi ya bisa aja dalam artian terus ya ini bagian demokrasi, tapi tidak mungkin menabrak visi besar yang mereka sudah sepakat, kan gitu. Nah hal seperti ini yang saya bilang bahwa PDI Perjuangan saya kira sangat paham soal ini, makanya itu berbeda gitu ya. Tetapi partai yang lain gimana? Apakah yang bergabung dengan Pak Prabowo juga enggak? Saya kira juga paham karena ini butuh yang bekerja kan gitu. Dan itu uniknya Pak Prabowo di sini ya, mengkonsolidasikan kan gitu. semuanya. Kalau Pak Prabowo-nya masih besar tapi nggak ada yang bekerja mewujudkan bareng-bareng, ya gimana? Apanya kan gitu. Jadi sama-sama. Makanya ini demokrasi Indonesia yang unik di sini. Kali ini ya. Gitu. Oke. Saya langsung mau ke Bang Andre. Bang Andre, kalau tadi kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi, artinya paling tidak kemungkinan nanti ya kalau kita melihat pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini diprediksi akan terjadi usai pelantikan. Seberapa tepat prediksi itu, Bang? Ya, sekali lagi, wallahu a'lam ya, karena itu adalah Pak Prabowo dan Bu Mega yang mengetahui. Yang jelas situasi kondisi sangat guyup. Saya kebetulan beberapa hari ini berkeliling bersama pimpinan MPR sebagai sekretaris fraksi MPR RI. Saya dari fraksi Gerindra mendampingi ketua MPR dan juga para wakil ketua MPR untuk berkeliling bertemu dengan mantan presiden dan mantan wakil presiden, mengantarkan undangan untuk pelantikan Pak Prabowo. Intinya apa? Situasi sangat guyup dan sangat kondusif. Masih fokus di sana ya? Sangat adem itu loh. Dan juga saya lihat saya saja Maria Syera sekarang banyak dihubungi oleh masyarakat di Sumatera Barat yang ingin langsung datang ya menyaksikan pelantikan Pak Prabowo Subianto. Saya meyakini nanti akan menyemut itu masyarakat menunggu Pak Prabowo di luar gedung MPR ya. Jadi menurut saya ini adalah pelantikan presidennya rakyat yang akan bekerja untuk kepentingan rakyat dan bersama-sama dengan rakyat membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi saya rasa ya kebersamaan dan semangat gotong royong ini kita harus jaga. Semangat yang sekarang lagi situasi lagi guyup dan adem ayem ini harus kita jaga bersama. Dan kami meyakini teman-teman PDI Perjuangan tentu akan berjuang bersama-sama kita semua untuk membangun bangsa dan negara, apapun posisinya nanti. Mau di dalam, di luar, tentu kita akan bergotong royong, bergandengan tangan demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Itu yang paling penting. Baik.
Bang Andre, begini dong, di-spill sedikit saja Bang Andre. Kalau misalnya terjadi pertemuan, apa yang akan terjadi? Kemudian apa yang akan dihasilkan? Kemarin Bang Dana juga sempat kita tanyakan mengenai ini. Kemudian kalau misalnya tidak terjadi pertemuan atau pertemuannya nanti setelah 20 Oktober, apa kemudian hasilnya juga seperti apa begitu? Saya nggak bisa berandai-andai. Sekali lagi ini adalah Pak Prabowo dan Bu Mega yang tahu. Jadi kita tidak usah berandai-andai. Sekarang tugas saya sebagai anggota MPR RI, hari ini kita melakukan gladi kotor untuk persiapan pelantikan presiden. Besok gladi bersih dan insya Allah mohon doanya seluruh rakyat Indonesia agar pelantikan presiden Republik Indonesia yang ke-8, Pak Prabowo Subianto, insya Allah tanggal 20 Oktober jam 10 pagi akan berjalan dengan lancar dan aman saja, karena sekali lagi ada 21 kepala negara dan banyak putusan dan menteri luar negeri yang hadir. Jadi mungkin ada 35 negara yang akan hadir, sahabat-sahabat kita untuk menyaksikan langsung pelantikan Pak Prabowo. Jadi situasinya sangat baik, kondusif, mohon doanya. Amin. Iyalah, fokus pelantikan tinggal 2 hari lagi. Rakyat akan berpesta menyambut presiden baru Prabowo Subianto. Iya, tapi sebenarnya sih kayaknya akadnya sudah tinggal resepsi aja pertemuan Pak Prabowo dan juga Mega ini ya. Jadi masyarakat sebenarnya menanti-nanti spill-spill seperti apa, tapi belum didapat ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu aja ya apakah pertemuannya sebelumnya atau setelah ya pelantikan. Dan sayang sekali ya hingga akhir diskusi kami perwakilan dari PDI Perjuangan belum bisa bergabung ya. Terima kasih banyak Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, terima kasih. Bang Andre, terima kasih. Mas, terima kasih. Terima kasih. Kami akan jeda dulu pemirsa, saat lagi. Apa Indonesia akan kembali untuk Anda tetap bersama kami. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami hadirkan sejumlah informasi penting untuk Anda, di mana Budi Gunawan ini mantan Kepala BIN hadir di tengah-tengah pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Namun pemirsa, jabatan apa yang kemudian akan diemban oleh Budi Gunawan dan juga apakah kemudian adanya Budi Gunawan dalam jajaran kabinet yang mewakili PDI Perjuangan yang hingga saat ini masih belum diketahui posisinya? Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Kehadiran Budi Gunawan terlihat dalam sejumlah foto pembekalan yang tersebar di media sosial. Budi Gunawan hadir di tengah-tengah acara pembekalan calon menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Budi Gunawan terlihat dari postingan sejumlah calon menteri yang juga hadir di pembekalan pada Rabu kemarin. Kehadiran Budi Gunawan juga turut dikonfirmasi oleh Menkominfo Budi Aris Setiadi usai acara pembekalan calon menteri. Namun Budi Ari tidak menjelaskan kapasitas kehadiran Budi Gunawan mewakili PDI Perjuangan ataupun bukan. Enggak. Mendengarkan juga sama seperti kami. Ada Pak Budi Gunawan nggak di dalam? Ada. Ada Pak Budi Gunawan, Pak? Ada PDIP, ada lagi apa? Ada Pak Budi Gunawan aja tadi. Oh gitu. Ya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak mau berkomentar apakah kehadiran Budi Gunawan di acara pembekalan calon Menteri Prabowo Gibran sebagai perwakilan PDIP. Pak Mega dan Pak Budi Gunawan, apakah dua orang ini menjadi representasi dari PDI Perjuangan, Mbak? Tanyakan kepada yang bersangkutan. Ya, cukup. Oke. Sebelumnya, Budi Gunawan diberhentikan sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Pemberhentian tersebut diungkap Presiden Jokowi atas permintaan Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda nih, ada total 22 kelompok multi etnis Indonesia mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono pemirsa. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari budayawan dan juga pimpinan multi etnis. Sejumlah pimpinan dan perwakilan dari berbagai etnis ini di Jakarta mendukung Ridwan Kamil karena melihat rekam jejak kepemimpinan
Bang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat, atau Kang Emil ya, karena sebagai Gubernur Jawa Barat. Para budayawan dari sejumlah etnis yang hadir berharap Ridwan Kamil bisa memberikan harapan baru dan juga kesetaraan bagi warga Jakarta. Mereka memahami bahwa Jakarta adalah Indonesia, Indonesia adalah Pancasila, ada sila ketiga persatuan, dan program-program Ridho akan menjadi pemimpin yang adil bagi semua golongan, ya. Karena ada pelestarian budaya, tidak hanya Betawi sebagai tuan rumah yang kita muliakan, tapi juga menjadi rumah dari seluruh etnisitas yang menjadi ciri Indonesia. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyatakan akan membuat program yang selaras dengan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto, termasuk dengan program makan siang gratis bagi sejumlah warga. Kalau kita lihat calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 nih, Pramono Anung juga memiliki aktivitas kampanye juga. Calon Gubernur DKI nomor urut 2 Dharma Pongrekun telah menyiapkan makanan gratis bergizi bagi warga Jakarta yang pengangguran dan kelompok masyarakat miskin tidak mampu untuk membeli makanan. Nantinya warga yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki uang akan mendapat makanan bergizi gratis dari Pemprov Jakarta. Makan gratis bergizi yang diberikan ini akan dikonsep dengan nama Jamuan Balai Rakyat. Tujuannya menyelesaikan masalah warga miskin di Jakarta. Program jamuan, istilah kami akan berubah, jamuan Balai Rakyat, ya, jamuan Balai Rakyat, di mana makanan akan diberikan kepada warga. Kami bukan bicara anak sekolah dulu, kepada warga yang betul-betul belum punya pekerjaan dan tidak punya lagi beras di rumah. Itu. Kalau masalah makan yang sehat, tentunya pola kami akan berbeda sedikit, ya. Pola kami adalah kami fokus kepada bagaimana rumah tangga itu bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menggelar diskusi publik bersama Koalisi Pemuda Jakarta atau Kopaja di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Pramono banyak menyerap aspirasi warga soal PPSU dan pembangunan. Pramono berjanji akan mengupayakan perpanjangan kontrak kerja petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU hingga 3 tahun. Jadi gini, PPSU bukan satu kecamatan. Kalau balai kelurahan itu ada di kelurahan misalnya Rawamangun, maka tidak boleh PPSU-nya dari warga Rawamangun. Kalau dia dari warga Rawamangun pasti nanti ya kerjanya kurang lah, udah pasti. Sehingga yang dari Rawamangun, kelurahan Rawamangun kerjanya di tempat lain. Nanti akan dimasukkan jadi peraturan berarti? Peraturan ya, termasuk menurut saya nggak perlu SLT, SD aja cukup. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sementara itu kalau kita lihat nih ya, untuk Jawa Timur sendiri hari ini rencananya ini akan menggelar debat publik calon gubernur Jawa Timur. Nah, ini seperti apakah kemeriahannya ini dan juga apakah kemudian narasi-narasi yang akan dilontarkan oleh setiap pasangan calon gubernur Jawa Timur? Nah, persiapan debat publik terbuka itu juga dipantau langsung oleh Komisioner KPUD Jawa Timur, Nur Salam. Debat perdana nih pemirsa, pemilihan gubernur Jawa Timur ini akan digelar di Gedung Geraha Unesa, Surabaya. Debat perdana ini akan mengusung tema transformasi sosial dan juga peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Untuk mendalami tema debat publik, KPUD Provinsi Jawa Timur ini telah memilih 7 panelis dari unsur akademisi dari sejumlah universitas di Jawa Timur. 3 Serikandi akan menggelar debat malam hari nanti ya. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan bagaimana dengan sejumlah persiapan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Akan kami hadirkan informasinya langsung dari Gedung MPR. Usai jeda.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Jelang pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang, ini TNI Angkatan Udara, pemirsa, menggelar apel siaga di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara Istana Negara ini juga menggelar simulasi penerimaan tamu negara untuk memastikan kelancaran aksesibilitas yang akan hadir untuk mengikuti prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Tim Angkatan Udara mengadakan apel siaga untuk mempersiapkan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, dan ini sudah dilakukan persiapannya sejak Kamis pagi kemarin. Apel siaga diadakan di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Apel siaga dipimpin langsung Panglima Korps Udara Nasional Marsikal Madya Teddy Rizali Hadi. Ya, sementara kalau TNI Angkatan Udara telah menyiapkan ada total 2.254 anggota gabungan dan juga sejumlah alutsista tentunya untuk mengamankan jalannya pelantikan. Pemirsa, TNI menyiapkan, ini ada personil dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, kemudian juga Angkatan Udara, Angkatan Laut, untuk operasi pengamanan VVIP tentunya dalam rangka pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Informasinya tadi sampaikan oleh narasumber kami ya, ada total 35 negara yang akan hadir, di mana 21 diantaranya merupakan kepala negara langsung yang akan hadir. Nah, sementara di istana tentunya menggelar simulasi penerapan tamu negara, pemirsa. Simulasi dilakukan untuk memastikan bagaimana kemudian kelancaran aksesibilitas tamu negara yang akan hadir mengikuti proses pelantikan, di mana ada sejumlah tamu-tamu penting, ada 21 kepala negara yang hadir, di mana kedatangan para tamu negara ini akan diiringi oleh alunan musik dari marching band dari Pas Pampres. Dan mana rencananya juga ini ada sejumlah tamu dari negara sahabat yang akan menghadiri acara makan malam bersama di Istana Negara sebagai rangkaian tentunya dari prosesi pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana dengan sejumlah persiapan yang saat ini tengah dilakukan di gedung MPR DPR Republik Indonesia. Ada rekan kami Agam Rizky yang akan mengabarkan kepada Anda. Agam, bagaimana sejauh ini persiapan yang tengah dilakukan saat ini di sana? Baik Maria, Sira dan juga pemirsa, tidak terasa 2 hari lagi kita sama-sama akan menyaksikan salah satu momen bersejarah bagi masyarakat Indonesia, yaitu pelantikan serta pembacaan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, yaitu Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di sekitar gedung paripurna MPR RI jelang pelantikan Presiden terpilih 2024. Jika Anda bisa lihat, Maria, Sira dan juga pemirsa, di belakang kami ini merupakan letak di mana nantinya Presiden terdahulu, yaitu Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan duduk bersama setelah masuk ke dalam ruangan. Kemudian di sisi sebelah kanan itu adalah letak di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka nanti akan duduk sebelahan gitu, dan di tengah-tengahnya ini merupakan letak di mana ketua dan wakil ketua MPR RI yang nantinya juga akan turut hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan tidak hanya itu, Maria, Sira dan juga pemirsa, nantinya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga akan disaksikan langsung oleh anggota DPR dan juga DPD. Sebanyak 732 anggota nantinya akan menyaksikan bagaimana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah bersama dengan PLT Sekjen MPR RI, yaitu Ibu Siti Fauzia. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu nih? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu Siti, mungkin pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui nih bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh MPR RI jelang pelantikan Presiden 2024-2029 nanti, Bu. Iya. Tinggal 2 hari nih ya, tinggal 2 hari, jadi kita sudah melakukan persiapan di mana gladi-gladi sudah dilakukan. Seperti tadi mungkin kita bisa melihat bagaimana gladi dari keamanan, dan di sini juga masih terlihat di suasana di sini banyak pas pampres ya, pas pampres untuk mengecek kesiapan dari keamanan ruangan ini.
Iya Ibu, tadi kami juga melihat adanya geladi dari Pas Pampres ya Bu ya, di masa Betul. kenerangan gitu ya Bu ya. Betul. Selain dari persiapan keamanan Ibu, apa saja yang menjadi fokus utama bagi MPR RI jelang pelantikan pada 20 Oktober mendatang Bu? Ya, jadi pertama kita juga mempersiapkan kondisi ruangan. Kondisi ruangan di sini pertama kita mengecek kesiapan dari listrik, AC, sound system, semuanya itu kita cek. Dan itu kita langsung berkoordinasi juga dengan instansi-instansi terkait yang menangani hal-hal tersebut. Itu jadinya kita sudah mengadakan gladi karena diharapkan saat pelantikan semua bisa berjalan dengan lancar. Bisa kita bilang juga lampu tidak boleh kedip sedikit pun. Nah, oke Ibu, boleh kita sambil ngelihat situasi boleh, yang ada di sini Bu ya. silakan. Baik, mungkin saya ingin tahu nih Bu ya, dari MPR RI sendiri ini udah berapa lama nih Bu melakukan persiapan jelang tanggal 20 Oktober mendatang Ibu? Kalau persiapan kita lakukan sudah dari sebulan sebelumnya, di mana semua perencanaan sudah kita buat dan koordinasi sudah mulai dilakukan. Jadi koordinasi semuanya sudah kita lakukan jauh hari sebulan sebelumnya. Oke, berarti jelang sebulan sebelumnya sudah mulai melakukan persiapan begitu ya Bu ya? Sudah. Oke, nah yang menarik lagi Bu, selain ada tamu dari anggota DPR dan juga DPD, siapa aja Bu nih tamu yang nantinya juga akan menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ibu? Ya, jadi selain anggota DPR dan DPD yang kita sebut dalam forum ini adalah anggota MPR sebanyak 732 orang, kita juga akan acara tersebut akan disaksikan oleh kepala negara. Kepala negara dari negara-negara sahabat itu cukup banyak. Itu ada sekitar 21 negara. Oke. Jadi sudah hampir menyamai KTT ya. Oke. Berarti lengkap ya Bu ya, ada Lengkap. tamu internasional dari luar negeri juga akan datang ya Bu ya. Dan Nah, akan disaksikan juga oleh pejabat-pejabat di Indonesia. Oke. Artinya ada presiden dan wakil presiden terdahulu, ada kepala-kepala lembaga negara, ada dari instansi-instansi terkait yang memang khusus kita undang. Oke. Dan yang utama keluarga dari presiden dan wapres terpilih. Oke, siap. Ibu, tadi kan saya menjelaskan Ibu, letak di mana presiden terdahulu dan wakil presiden terpilih, lokasinya ada di sebelah. Ada di sebelah kiri. Kanan mimbar, kiri pintu masuk. Kiri pintu masuk. Nah, ini kita menuju di lokasi di mana wakil presiden terpilih dan juga wakil presiden Ma'ruf Amin ya Bu ya. Betul. Di sebelah kanan mimbar begitu ya Bu ya. Ya, sebelah kanan mimbar. Berarti nanti alurnya acaranya itu nanti presiden wakil presiden masuk, lalu mereka akan pisah. Sebelah kanan mimbar itu ada presiden terdahulu dan presiden terpilih, sebelah kiri mimbar itu ada wakil presiden. Nah, setelah pelantikan nanti Ibu, mereka akan tetap berada di lokasi yang sama atau bagaimana Ibu? Iya. Mungkin pemirsa bisa lihat bagaimana lokasi tempat duduk presiden wakil presiden Bu ya. Ya, jadi di sebelah sana adalah posisi tempat duduk dari presiden, dan di sebelah sini adalah posisi tempat duduk wakil presiden, di mana presiden terpilih akan duduk di mendekati mimbar, dan presiden yang dahulu itu adanya di jauh dari mimbar. Tapi nanti setelah pengucapan sumpah janji itu akan bertukar tempat. Termasuk dari wakil presiden akan bertukar tempat. Itu prosesi yang memang unik ya. Jadi bisa terlihat bahwa ini adalah presiden terdahulu dan ini adalah presiden terpilih. Jadi ada pertukaran tempat. Ada pertukaran tempat ya Bu ya. Iya. Tapi nanti kalau untuk pintu keluarnya sama dari sisi sebelah sana ya Bu ya? Oh, pintu keluar tetap pintu keluar utama. Pintu keluar utama sana. Jadi masuk dari pintu utama, keluar dari pintu utama. Oke, baik. Nah Ibu, kira-kira ada nggak sih perbedaan dari periode sebelumnya nih pada pelantikan presiden dan wakil presiden pada periode saat ini Bu? Ya. Jadi ini rencana ya, rencana, semua masih rencana karena belum. Ini yang pertama, mungkin pelantikan kali ini sangat menjadi perhatian dunia internasional. Sampai ada 21 negara, bahkan kepala negara yang
akan hadir, kepala negara dan utusan khusus yang akan hadir pada kesempatan ini. Dan ada sedikit perbedaan yang dalam rencana itu adalah Presiden terpilih setelah mengucapkan sumpah, setelah pidato, itu setelah penutupan, setelah Indonesia Raya, Presiden terpilih itu akan menghampiri kepala negara yang duduk di Blok C. Akan menghampiri dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Biasanya kalau dulu Presiden terpilih ini akan berdiri di depan mimbar. Tetapi kalau kali ini beliau yang akan menghampiri kepala negara. Jadi itu prosesi yang beda. Setelah menghampiri kepala negara, beliau akan menghampiri Blok B untuk presiden-presiden dan wakil presiden terdahulu dan pejabat-pejabat negara yang ada. Oke, Ibu. Ini kan ada di ruangan ini ada Blok B dan Blok C. Itu perbedaannya, Bu? Ya, kalau Blok C ini untuk kepala negara dari yang hadir pada saat itu untuk negara-negara asing ya, artinya untuk luar negeri. Sedangkan kalau di Blok B ini adalah untuk pejabat-pejabat yang dari Indonesia. Oke, berarti Blok B dan Blok C tempatnya berbeda ya, Bu ya? Beda. Kalau untuk Ketua DPR dan DPD kabarnya itu juga akan ditempatkan di Blok B? Blok B. Oke, berarti di ruangan ini, di tengah-tengah ini hanya dari anggota DPR dan juga DPD ya, Bu ya? Anggota DPR dan anggota DPD, dan di belakang yang tidak ada mic-nya itu adalah untuk duta besar dan pejabat-pejabat lain yang kita undang. Oke, nah kita balik lagi ke pengamanan ya, Bu ya. Tentu aja ini kan pasti ada waktu untuk clear area ya, Bu ya? Betul. Itu ada waktunya kapan ya, Bu ya? Biasanya itu nanti di jam jadi H-6, jam ya. J-6 itu biasanya jam 12 malam, jam 1 malam itu sudah clear area. Oke, berarti 12 malam, H-1 itu ya? 6 jam ya? Hari H. Oke, siap. Jam 12, jam 1 malam itu biasanya sudah clear sudah area. Steril semuanya, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Siti Fauziah atas waktunya. Ya, Maria, Sira dan juga pemirsa, itu adalah perbincangan kami terkait apa saja persiapan 2 hari menjelang pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih. Tentu saja kita nantikan kegiatan tersebut pada hari Minggu nanti, 20 Oktober 2024 mendatang. Untuk sementara saya kembalikan ke studio, Maria dan juga Sira. Oke, terima kasih laporan lengkap Anda, Agam Rizky langsung dari Gedung MPR RI Jakarta. Sudah lengkap tadi di spill bagaimana persiapannya dan juga pengamanan jelang pelantikan nanti. Kami akan jeda dulu, saat lagi kami kembali untuk Anda. Pemirsa, ratusan pedagang jembatan penyeberangan multiguna Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini bentrok dengan aparat kepolisian saat melakukan aksi dan ingin bertemu dengan pihak BUMD Saranajaya pada Kamis sore kemarin. Pedagang kecewa pemirsa karena tuntutan mereka meminta pihak BUMD Saranajaya untuk menurunkan tarif sewa kios per bulan dari Rp1.443.000 menjadi Rp800.000. Ternyata tidak ditanggapi. Kerusuhan makin menjadi di mana salah satu pedagang ini terkena pukulan aparat. Suasana yang memang makin memanas ini membuat pihak kepolisian langsung menutup akses pintu masuk stasiun Tanah Abang. Keributan akhirnya mereda pemirsa setelah aparat kepolisian menjanjikan kepada para pedagang untuk bisa bertemu dengan pihak BUMD Saranajaya yang berkantor di stasiun Tanah Abang untuk bisa menyampaikan tuntutan ya, dan juga kemudian diakomodir dalam perjumpaan tersebut. Kita hadirkan informasi lain pemirsa, upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 50,6 kg pun kemudian berhasil digagalkan oleh jajaran Polres Lamandau, Kalimantan Tengah. Modusnya adalah sabu tersebut dikemas rapi dalam kemasan plastik yang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen minyak. Pemirsa, ini merupakan video amatir saat petugas membongkar jerigen minyak yang berisi sabu yang dikemas menjadi 47 bungkus dengan berat total sebanyak 50,6 kg. Pelakunya adalah pria berinisial W yang merupakan seorang kurir. Pelaku kemudian dicegat oleh petugas saat tengah mengendarai sebuah mobil minibus warna silver, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kabupaten Lamandau.
Pengungkapan kasus narkotika kali ini merupakan yang terbesar di tahun 2024. Pada bulan Mei lalu, Polres Lamandau juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 33,8 kg. Pelaku yang kini sudah berstatus sebagai tersangka terancam akan menjalani hukuman pidana mati atau seumur hidup. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda. Seorang pekerja PLN tersengat aliran listrik saat melakukan perbaikan jaringan di Jalan Perdamaian, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Yang Anda saksikan pemirsa adalah video rekaman detik-detik penyelamatan pekerja PLN yang menjadi korban sengatan aliran listrik. Untungnya pemirsa, korban ini kemudian bisa berhasil diselamatkan, di mana korban sempat tidak sadarkan diri setelah terkena aliran listrik tegangan tinggi. Pertolongan pertama kemudian dilanjutkan, di mana korban dibawa ke rumah sakit. Korban terkena setrum saat melakukan perbaikan jaringan listrik di Jalan Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ya pemirsa, informasi dari Kalimantan Barat tadi menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Maria Segaf. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.